Oke, permasalahan audio masih belum selesai ya ditangani, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu rilisnya video ini, oke? Beberapa hari ke belakang ini masih dikritik ya kebijakan soal gubernur KDM yang mengirim anak-anak yang nakal gitu ya ke barak militer, oke? Iya, bahkan nih ada yang konyolnya lagi nyangkut pautin sama HAM lagi. Dan yang lebih parahnya lagi ini dibilang, oh itu bukan solusi yang terbaik. Oh ini harusnya begini, ini harus begini. Gue ini tambah bingung ya dengan apa ya? Ya oke kritik. Oh kita tidak. Ini justru ini bukanlah kritik, oke? Suatu hal itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kritik kapan kita mengkritik, mendukung kapan kita mendukung. Dan gue curiganya ya. Ini yang bersuara yang keluar-keluar yang bilang ini cuma pansos atau apa ini kan? Oh kita mereka ingin yang terbaik terbaik. Ya, lu ngusulin yang terbaik gitu ya. Apa emang nanti ketika lu usul yang terbaik itu setuju semuanya gitu kan? Enggak juga. Come on. Ini yang bersuara ini kan pendidikannya lebih tinggi dari gue, pemikiran juga lebih tinggi dari gue, dari kita-kita juga. Tapi entah gak tahu kenapa ini kayak otaknya tuh pada beku semua gitu gue bilang tuh. Iya, gue agak sewot ini. Jadi mau-maunya apa sih gitu ya? Ini salah, itu salah. Oke? Okay? Ini. Jadi pengiriman anak nakal ke barak militer itu kan salah satu ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar bagaimana membangun suatu karakter bangsa yang nantinya adalah ke arah katakanlah mental dan karakter yang lebih kuat gitu. Dan menghindarkan sekali lagi ikhtiar menghindarkan generasi muda ke hal-hal yang sangat negatif dari segi mental kah, dari segi perilaku kah, bahkan dari segi lingkungan. Ya sekarang ya jangankan ini anak-anak SD, SMP, SMA, bayi aja udah main gadget ya. Dan sekarang di sekolah itu kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nyentuh pun, nyolek pun nggak boleh. Akhirnya anak pada seenaknya. Oke, nah ini Pemprov pada saat waktu dalam hal ini coba cari inisiatif lain nggak? Gimana caranya? Oke, ini aturan berlaku, sekolah tidak boleh colak-colek ke anak orang lain gitu ya. Tetapi bagaimana caranya karakternya tetap seperti dulu, yang begitu luar biasa keras. Zaman gue masih keras loh dulu ya, waktu sekolah SD. Yang begitu keras tetapi mendidik katakanlah mentalnya, karakternya itu terarah gitu kan. Daripada sekarang ini yang paling gue kritisi nih ya, terutama di sekolahan gitu ya. Bagaimana bahasa agama itu mudorotnya gitu ya. Ketika seorang guru tidak boleh melakukan ini kepada murid, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan pada akhirnya murid yang melawan guru ada, murid yang nantangin guru banyak, dan sebagainya. Ya akhirnya, pada akhirnya para generasi muda ini mereka mau ke sekolah pun ngapain gitu. Toh akhirnya pada formalitas juga. Kayak gitu. Jadi akhirnya sekolah itu bukan 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 untuk menambah ilmu, tetapi melengkapi gengsi, gue bilang. Ditambah lagi soal wisuda itu yang viral banget itu kan, gue nggak butuh 10 juta, gue cuma butuh wisuda. Udah nggak mikir kali itu anak. Oke, dari perspektif gue sebelumnya menyatakan memang mungkin ini daripada nanti nggak sempat kuliah, wisudanya sekarang biar nggak usah wisuda. Oke, dari situ ya. Cuman kan di sini kebayang nggak sih bagaimana generasi muda selanjutnya itu mikirnya itu pada ininya itu aduh luar biasanya gitu kan. Dan bagaimana caranya agar si aturan ini tetap berjalan, tetapi ada inisiatif lain bagaimana agar mental pun gak rusak. Dikirimlah yang nakal-nakal itu ke barak militer. Dan satu catatan lagi, itu pun atas izin orang tua. Oke, catatan nih. Itu pun atas izin orang tua. Oke, jadi artinya keluarga dilibatkan. Yang gue bingung lagi kenapa disangkut pautkan ke HAM lagi. Ya? Kalau segala-gala disangkut pautin sama HAM, udah ada yang jahat-jahat itu pada liar semua. Ini realita ya, realita ya. Kalau ya, kalau ada hal yang nyakitin dikit aja dalam artian gitu ya, kayak misalkan kayak gini, barak militer ini, oh ini bakal menyakitin segala macam, pelanggaran HAM. Tapi yang anarkis-anarkis itu, yang liar-liar itu,
Ada nggak yang berteriak pelanggaran HAM? Nggak ada tuh. Nggak ada. Ini barang militer disangkut pautin malah ke Komnas HAM lagi. Kayak gitu. Dan ini gue lihat videonya sendiri bagaimana Komnas HAM wilayah Jawa Barat itu harus mantau ke sana. Ada Kak Seto juga. Nggak ada sedikit pun pelanggaran HAM-nya. Bahkan hak-haknya pun dipenuhin semuanya. Bahkan makannya pun itu dipenuhin juga. Bahkan hal-hal lainnya pun dikasih games-games atau mungkin permainan-permainan yang kayak gituan juga dipenuhin. Ini yang keluar-keluar pelanggaran HAM ini otaknya di mana gue bilang. Belum lagi kritikan, oh itu bukan yang terbaik, terus yang terbaik itu kayak gimana? Oh, di Jakarta misalkan ada soal ada pembukaan perpus sampai malam, ya itu kan pilihan. Pertanyaannya siapa yang mau ke perpus dengan sengaja? Berapa kota dari orang-orang minatnya ke perpus? Yang lainnya lagi, nih, oh ini harus pesantren. Iya, berapa orang yang paham pesantren di Indonesia ini? Yang paham pesantren itu ya cuma kita-kita doang. Yang nggak paham pesantren jauh lebih banyak. Yang bahkan di pedesaan termasuk Sumedang ini, ngomongnya itu pesantren cuma bisa ngaji doang. Yang di pikiran mereka ngaji itu cuma ngaji Quran doang, bukan ngaji kitab. Di pedesaan tuh gak kenal kitab-kitaban yang kayak gitu, yang kitab kuning yang kayak gitu. Boro-boro kitab kuning, kitab Al-Quran aja yang pada nggak bentes semua gitu. Ini, oh yang paling bagus itu pesannya, iya memang betul menurut kita. Cuma menurut orang banyak gimana? Ini ya tolong dipakai dong. Di sini lagi, oh ini bukan yang terbaik. Oh ini bisa menjadi begini. Segala kemungkinan itu ada, tapi apa yang bisa diikhtiarkan agar sekali lagi agar ini tidak merusak ketetapan yang sudah ditetapkan, yaitu para guru tidak boleh ABCD ke murid, tetapi mentalnya tetap seperti yang dulu atau nggak jauh beda. Bahkan beberapa video itu sudah kelihatan kan, KDM itu kan kasih acara hiburan, bahkan ini nih yang patut gue saluti ini adalah apa? Yang nggak punya ayah, nggak punya ibu nanti jadi anak asuh saya. Itu HAM juga atau kagak? Tolong ya, pakai otak dikit. Gue kesini keselnya itu, gregetnya itu bisanya keluar-keluar doang. Ya mau gimana, mau maju. Dikit-dikit keluar-keluar, dikit-dikit keluar-keluar, dikit-dikit kritik. Dikit-dikit kritik. Gue bakal simpan sekalian, gue bukan KDM, gue bukan simpatisan KDM, bukan. Gue gak punya kepentingan sama sekali. Gue bukan apa, enggak. Meskipun gue kenal dekat dengan Pak Wagub Bapak Haji Erwan, karena beliau sempat menjadi wakil Bupati Sumedang di periode kemarin. Tapi gue gak punya kepentingan sama sekali, gitu. Gak punya kepentingan sama sekali gue. Tapi gue ini bagaimana gue berbicara sesuai kapasitas gue, yang gue nggak mau disamakan dengan orang-orang awam, atau bahkan gue nggak mau disamain dengan orang yang bisanya keluar doang, gitu ya. Dan gue nggak mau disebut apapun, tapi gue ini berbicara berdasarkan keilmuan gue, berdasarkan pengetahuan gue, dan juga gue menerka-nerka dalam keadaan seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk utamanya membangun karakter bangsa yang berkelanjutan, karakter bangsa yang memang mumpuni. That's it. Apa gue prihatin dengan keadaan sekarang? Prihatin banget. Karyawan-karyawan gue itu banyak yang Gen Z. Dan gimana tingkah mereka itu? Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini memang keprihatinan gue. Gitu. Di zaman gue aja dulu, ini zaman gue dulu ya. Di zaman gue dulu aja ini kalau mendengar kata Arab apa? Al-Qur'an. Kalau mendengar kata Arab apa? Tajwid. Padahal bahasa Arab dan tajwid itu dua hal berbeda. Nah itu dulu aja segitu, apalagi sekarang. Gimana yang sore itu saya makin dangkal ini mungkin karena ya dimanja situasi. Dulu kalau gue itu nggak mengerjakan PR apapun alasannya, gue itu dihukum tuh. Dihukum jalan jongkok gitu. Kalau bahasa Sunda itu sebutnya acolok bangkong gitu kan. Jalan jongkok itu harus keliling. Sekarang jangan jalan jongkok, itu dipanasin sama guru aja udah deh besoknya pelanggaran HAM dibilangnya kayak kiranya. Ini sekarang juga ada katakanlah langkah netral dari seorang gubernur dari pemerintahan Jawa Barat
yang udah kirim barang materi aja asal ada izin keluarga. Yang banyak itu juga seatas izin keluarga, seatas izin orang tuanya, dipermasalahin juga. Ya di mana pemikirannya sih? Ada yang bilang ini keputusasaan. Terus kita harus menunggu negeri ini hancur dulu, baru kita bilang butuh. Oke? Nggak kita cegah dulu sejak dini, biar nanti ke depannya lebih gampang. Apa nggak kayak gitu? Jadi, ya memang nggak habis pikir gue. Apapun pasti dikritik, apapun harus dikritik. Apalagi kalau beda dari khalayak umum. Kayak gitu. Ya mau mending gue masih menghargai ya. Kalau lu semua yang komentar yang itu, yang ada di televisi itu cuma pansos doang. Biar nama lu kecatat, gue masih ngehargain. Kenapa gue masih ngehargain? Karena kapan lagi kita bisa bicara gitu kan ya. Kapan lagi orang-orang kenal kita, dikasih pendapatnya, gue masih hargain itu. Cuman ini yang serius doang, ke Komnas HAM lah, ke apalah, aduh, gak tahu lagi ini. Ini Kasetonya yang ke situ, siapa sih gak kenal Kaseto gitu? Yang gue pun kagum, gue pun termasuk pengagum Kaseto nih ya. Gue pun termasuk pengagum Kaseto sekali lagi. Bilang apa? Bagus, ini jadi contohan panutan buat nasional. Kaseto itu. Kalau ini pribadi gue ya, siapa yang lebih paham tentang keanak-anakan atau tentang perlindungan anak ya, yang sangat senior di Indonesia ini, di negeri ini, yang disegani banyak orang, selain Kaseto, gue belum pernah dengar lagi. Kaseto bilangnya apa? Ini jadi percontohan nasional. Oke? Ada Komnas HAM-nya juga di situ yang merupakan core will bahasanya itu. Bagus juga. Ini patut dilanjutkan. Jadi, ya kalau mengkritik, cobalah kritiknya pakai otak gitu aja sih sebetulnya ya. Dan ya bukan berarti gue setuju sepenuhnya. Ya kalau ada cara yang lebih baik ya kenapa enggak. Memang pasti seperti itu. Namun dengan cara kita, dengan keterbatasan dana, bahkan anggaran, bahkan apa sih yang bisa kita lakukan dengan anggaran yang sudah ada, APBD yang sudah ada, untuk mendidik suatu generasi, untuk mendidik suatu pelajar yang nantinya bisa memberikan hal positif ke depannya. Kalau dengan seperti ini sudah dilakukan, ya lakukanlah. Yang penting kan memang hal itu untuk kemaslahatan ke depan. Nggak akan kerasa sekarang. Tapi rasa nanti mungkin bahkan tahunan ke depan, bahkan puluhan tahun ke depan. Bahkan gara-gara hal ini ada tuh warga Aceh yang tolong tangkap aja tuh Deddy Mulyadi. Tangkap aja. Kenapa? Karena kita butuh dia. Dan ini realita ya, realita. Bahwa sehalus-halusnya realitas saat ini nggak akan bisa terlewatkan sesuatu hal yang harus dikeraskan. Contoh, gue dulu pemain futsal ya. Pemain futsal dihalus-halusin, udah nggak akan pernah menang. Kenapa? Seenaknya, datang latihan semaunya, seala kadarnya. Makanya nggak mau dikerasin. Dikerasin tuh sama pelatihnya. Lu fisik ini, lu fisik itu, ini. Biar jalan semuanya. Nah begitu pula dengan hal ini. Ya sehalus-halusnya kita harus bertindak, kemungkinan besar ada aja di mana kita memang harus keras. Yang nggak lain adalah untuk hal positif juga. Kayak gitu. Tapi ini asumsi gue pribadi ya. Pasti ada asumsi yang lain yang lebih baik di luar sana buat lebih baik daripada gue. Pasti ada. Cuman yang bisa gue sarankan adalah jangan asumsi kita pribadi, pandangan kita pribadi jadi patokan buat yang lain. Itu konyol, sekonyol-konyolnya. Jangan dikit-dikit ada satu hal aja yang bisa membuat hal itu nggak baik, seolah-olah nggak baik semua. Terus mau gimana kayak gitu. Oke, sudah. Thanks for watching.